ada contohnya, ada tuntunannya, ada haditsnya, kita amalkan. Bukan berdasarkan mimpi, tapi berdasarkan dalil yang membenarkan mimpi tersebut. Ya. Tapi kalau mimpi tersebut isinya tidak benar, tidak sesuai dengan dalil, ya jelas tidak boleh kita amalkan. Iya, tidak boleh kita amalkan. Ini tolong diperhatikan, sebab banyak orang salah paham masalah mimpi. Saya disuruh dalam mimpi, saya disuruh baca, kalau habis sholat kamu baca istighfar 3 kali. Setelah itu Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu dalam mimpi. Ya. Maka dia lihat dulu dalilnya, buka-buka hadis, cocok muara kate, tumbar kate, cocok, ada hadisnya. Maka kita mengamalkan itu karena dalil, bukan karena mimpi. Itu dicocokkan. Iya. Jadi kita mengamalkan karena ada dalilnya memang. Iya. Mimpinya benar. Nah, bukan mimpi itu dijadikan landasan pokok, bukan. Nah, bukan mimpi jadikan landasan pokok. Tapi kalau mimpi itu tidak benar, banyak amalan tidak ada contoh, ya jangan dilakukan. Iya, termasuk tadi la illam la alam wallahu alam. Iya, jangan sampai itu cuma sekedar ungkapan saja. Iya, sebab la illam itu tidak lengkap tanpa ada kata setelahnya. Iya. Misalnya la illam yantahi, kalau mereka tidak berhenti. Tapi kalau la illam saja, kalau apa? Kan tidak jelas. Iya, makanya mungkin itu ungkapan saja. Iya. Mungkin saja wallahu alam, siapa tahu kita dikasih mimpi lagi atau mimpinya berseri, kita bisa tanya, kasih lengkap. Ya, la illam apa? Iya. Nah, sebab ya bisa jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk menghindari hal-hal seperti itu, mimpi-mimpi seperti itu, iya, usahakan sebelum tidur kita berwudu. Baik akhwat, ikhwan berwudu ya sebelum tidur. Kalau perlu sholat sunat 2 rakaat mutlak. Kemudian biasakan itu kita membaca Al-Quran, khususnya surah Al-Baqarah. Sebab Nabi sudah mengatakan dalam sabda beliau, rumah yang dibacakan Al-Baqarah itu syaitan akan melarikan diri dari situ. Nah, kemudian khusus ayat kursi, ya, ayat kursi. Nah, itu dibaca. Nah, bagi mereka yang punya pekerjaan berat, yang super sibuk, yang lembur mungkin 23 jam setengah dalam sehari, itu usahakan baca Subhanallah 33 kali, ya, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali sebelum tidur. Iya, ini Nabi berikan kepada putrinya Fatimah. Fatimah minta apa? Fatimah minta pembantu, supaya ada yang bisa bantu dalam kehidupan rumah tangga, bantu angkat ini, bantuin dan seterusnya. Pembantu. Nabi tidak kasih pembantu, Nabi cuma kasih itu. Setelah itu Fatimah tidak minta lagi pembantu. Iya, makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, inna fi dzikri, sungguhnya pada zikir-zikir itu sebenarnya ada sumber kekuatan pada fisik dan badan, pada fisik dan hati. Nah, ini ya, jangan lupa itu. Kemudian 3 kul dan seterusnya itu dibaca, bersihkan tempat tidur dan seterusnya, supaya kita tidak dapat mimpi. Iya, supaya kita tidak dapat mimpi. Kalaupun sempat mimpi tidak baik, iya, kita meludah ke kiri sambil berta'awuz. Iya. Kalau masih begitu, pindah tempat tidur. Iya, kecuali kalau di rumah itu cuma satu tempat tidurnya, lain ceritanya. Nah, cukup ya. Sekira begitu Pak ya. Iya. Pada waktu saya mimpi itu saya belum lagi berada dalam tablik. Saya minta apa keterangan itu, apakah mendorong bahwa tablik itu bagus ataukah kalau kita tidak begitu bertanya. Seperti apa dua saya berada hilang. Jadi saya seakan-akan kan sekarang kan saya tidak ikut lagi jamaah.
Iya. Saya tanya mimpi kepada Ustaz supaya bagaimana. Karena waktu itu saya sekarang masih sering keluar. Oh. Baik. Nah, dulu juga waktu saya di tablik itu sering dapat mimpi-mimpi. Iya. Dan sering mendengar orang bermimpi. Hampir tiap pertemuan pasti ada mimpi. Iya, asal pertemuan halaqah itu pasti ada yang mimpi. Iya. Ada mimpi ketemu Nabi, ada mimpi ketemu Abdul Qadir Jailani. Iya, saya sendiri mimpi. Tapi mimpi ketemu tetangga. Nah, jelas banyak mimpi-mimpi yang di sana. Entah itu mimpi benar. Kadang ditanya, bagaimana kau tahu Nabi? Pakainya putih. Nah, jadi terlalu banyak khurafatnya dah. Terlalu banyak tidak jelasnya. Iya. Kita makan saja. Ini bukan menjelek-jelekan ya, tapi fakta demikian. Nah, saya kasihan dan sebenarnya kasihan dengan mereka, saudara saya di tablik, sebab mereka kan punya prinsip kejayaan dan kebahagiaan umat Islam itu hanyalah pada berpegang teguh dengan agama yang benar dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu prinsip bagus, bukan cuma bagus pangkat 10. Tinggal bagaimana realisasi. Sunnah betul-betul sunnah. Iya, tahu mana sunnah, mana itu cuma kebiasaan Nabi, tahu itu. Iya. Kapan orang tidak tahu bedakan, ya kacau itu. Kebiasaan Nabi sebagai manusia dianggap sunnah. Nabi misalnya buang air besar, jadi sunnah itu buang air besar. Bukan. Tahu dibedakan mana sunnah, mana kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus, seandainya mereka komitmen dengan itu, agama yang benar dengan sunnah yang baik. Kekurangannya juga mereka tidak belajar dengan baik, sehingga hasilnya kacau. Makanya siapapun yang masih tetap di sana, ya kita nasihatkan belajar yang baik, belajar ilmu syariat. Ya, kalau memang sudah cukup, insyaallah sudah bisa berdakwah. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, iya, dan tidak semua sahabat. Wallahu a'lam. Sekira cukup ya. Pada zuhur nanti insyaallah itu ada muqaddimah, apa itu? Matan Nabi Syubiya. Insyaallah kita akan belajar fikih ringkas habis zuhur langsung ya. Habis zuhur itu kan pengertiannya panjang banyak. Habis zuhur bisa jam 1, bisa jam 2. Habis zuhur. Tapi ini habis zuhur mubasyarah. Begitu habis selesai sholat duhur dan sholat ba'diyah duhur, langsung duduk. Tidak lama insyaallah. Ya, tidak lama. Nah, baik, sekira demikian. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.